Baking paper yang terbuat dari latex 30% pasir granit ini sangat-sangat recommended untuk teman-teman yang suka main wet sanding atau amplas basah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Aibras. Seluruh gimana kabarnya? Tentunya dulur-dulur selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image. Oke. Sering banget saya di WA di komen sama teman-teman ya, Mas, tolong bahas dong coli itu kalau ngaplikasiin chat tuh nggak pernah diproksi ya, apakah itu aman atau gimana Mas, ada efek lain? Sebenarnya gini teman-teman, ada sesuatu hal yang teman-teman tidak pernah pahami dari kreator tersebut, bahwasanya mungkin dia menjelaskannya kurang begitu detail, jadi di sini saya detailkan lagi. Nah, hal apa sih yang harus diperhatikan ketika kita mengaplikasikan cat tanpa epoksi? Jadi pertama yang kita perhatikan adalah kelayakan dari panel atau kelayakan dari cat lama yang akan kita aplikasikan bahan berikutnya. Terus kedua, pemilihan grade amplas, gitu ya. Oke, di sini terus terang saya ingin mencoba DMS premium dengan grade 800 ya, tanpa saya naikkan ke 1000. Karena di sini saya ingin membuat klarifikasi bahwasanya kan saya sering nemuin juga teman-teman, Mas DMS kok kasar ya, Mas DMS kok masih terlalu ini ya Mas. Nah, jadi gini, DMS Premium itu memiliki standar Eropa atau FIFA ya, dan yang teman-teman pakai selama ini itu biasanya itu memiliki standar JIS atau Jepangan. Jadi untuk gridnya itu relatif berbeda gitu ya teman-teman. Nah, yang tidak teman-teman ketahui bahwasanya misalnya dulu pernah pakai 800 terus sekarang pakai DMS tetap 800, itu tidak boleh teman-teman, karena di standar Eropa gridnya itu cenderung lebih tajam. Nah di situ ya, jadi misalnya teman-teman biasa pakai misalnya yang dulu pakai 800 usahakan naikkan ke 1000 gitu ya. Jadi teman-teman untuk standar JIS sama Eropa itu berbeda, jadi lebih halus yang Jepangan. Jadi kalau misalnya Jepangan pakai 800, nah yang DMS ini harusnya naik di 1000-nya gitu. Nah, kita lupakan dulu yang masalah itu. Di sini kita pengen nyoba bahwasanya untuk membahas videonya Mas Coli ya. Jadi yang sering ngaplikasiin cat tanpa epoksi, itu boleh nggak sih Mas? Dan itu is okay, nggak apa-apa, sah-sah aja. Jadi teman-teman yang tidak dipahami itu ada di situ. Di Mas Coli itu dia melakukan mechanical bonding atau membuat baretan amplas sehingga untuk membuat daya rekat yang sempurna di bahan berikutnya gitu ya. Kecuali tidak diamplas sama sekali terus diaplikasikan cat ataupun clear, itu nggak boleh. Jadi yang dipahami teman-teman itu di situ. Terus untuk mengamplasnya itu tidak asal mengamplas. Jadi kalau teman-teman mau mengikuti hal tersebut, ya itu kalau ngamplas ya diperhatikan, jangan asal-asal amplas. Pemilihan grid itu sangat penting teman-teman. Kalau kita milih gridnya terlalu kasar, terus kita tanpa epoksi, itu bisa terjadi keriting. Nah, kalau kita ngasal-asal ngamplas ya tanpa diperhatikan untuk tingkat halusnya, itu juga akan keriting. Terus pemakaian thinner kalau over itu juga nggak boleh. Nah, gitu. Terus di sini tadi kan kita pakai ukuran 800. Nah, kalau misalnya nanti terjadi apa-apa ya, kalau misalnya terjadi apa-apa keriting ataupun yang lain, nanti saya akan tetap bahas di sini. Di sini untuk grid 800 yang kita pakai tadi itu ternyata teman-teman, kalau untuk teman-teman yang mungkin masih baru belajar itu sangat tidak recommended. Karena apa? Karena di baretan 800 DMS ternyata masih terlalu dalam. Harusnya tadi saya pakai yang 1000 gitu ya. Tapi sini saya kembali lagi. Untuk alat yang saya pakai ini Awarita Nova nozzle 12 dan viskositas yang saya pakai untuk catnya itu 1:80% thinner, jadi sangat minim thinner. Dan untuk tekniknya itu tadi untuk penyemprotan pertama saya bikin dry coat, tidak langsung basah, jadi sangatlah aman gitu ya teman-teman. Nah setelah saya dasari dengan warna hitam tadi, itu di sini kita akan naik untuk warna berikutnya yaitu modern steel, atau di sini kita ambil dari warna Honda Brio. Terus kita nanti akan aplikasikan lagi dengan alat yang sama ya, untuk pengaturannya agak sedikit berbeda gitu ya teman-teman.
supaya teman-teman tidak terjebak tentang pemahaman dan penjelasan Mas Yoli yang mungkin kurang detail di sini, makanya saya detailkan lagi. Jadi jangan salahkan kreator tersebut bahwasanya hanya karena tidak memahami penjelasannya. Sebenarnya kalau saya mau menjelaskan atau melihat itu sekilas aja sudah paham maksudnya beliau itu apa, itu saya tahu. Jadi teman-teman banyak yang gagal paham di situ. Nanti efek sampingnya gimana Mas? Apakah catnya bisa merekat dengan sempurna atau tidak? Kan itu tidak di epoksi. Itu tidak jadi masalah teman-teman. Pabrik aja itu bahkan dari media nol atau masih ABS itu langsung diaplikasikan cat, gak jadi masalah gitu ya. Jadi jangan salah paham. Di sini setelah kita aplikasikan warna hitam, di sini kita akan aplikasikan warna modern steel ya. Modern steel di sini metaliknya sangat harus kita atur. Jadi untuk teknik pengaplikasian itu di sini pertama kita tembak kenyang atau kita ratakan secara padat. Terus nanti kedua kita akan controlling gitu ya. Jadi untuk tembakan pertama ini saya kasih tembakan 1 lapis tapi kenyang. Terus nanti setelah sampai di panel terakhir kita akan kembalikan ke panel kedua. Seperti biasa kita akan controlling ya. Controlling itu untuk menyeragamkan partikel. Jadi supaya partikel itu bisa terlihat rapi dan tidak tidak blorok ataupun istilahnya marbling ya. Jadi catnya itu supaya rata gitu ya. Terus teman-teman biasanya kan asal tembak bahwasanya kalau warna silver metalik itu kalau kita asal tembak nanti ya mohon maaf kalau hasilnya kurang bagus ya. Mungkin kalau benar-benar yang ingin diketahui bahwasanya yang susah itu adalah posisi saat kita melakukan base coat, bukan clear coat. Kalau clear coat mah gampang. Kalau misalnya kita pengennya tebel, ya kita tinggal tebeli. Kalau kita pengennya lebih kinclong atau meler atau ada masalah apa, ya itu kita tinggal diulangi. Kalau misalnya kita pengennya flat, ya gampang, tinggal diamplas terus dipoles. Itu kan jadi flat. Tapi kalau base coat udah tidak matching, itu sangat-sangatlah ibarat kata dilihat aja udah nggak enak gitu loh. Jadi harus diperhatikan benar-benar tuh teman-teman, jangan salah pengertiannya. Kan selama ini yang selalu teman-teman unggulkan itu kan clear coat. Clear coat itu hanya sebatas untuk mempercantik base coat dan untuk melindungi base coat dan untuk melindungi dari apapun itu yang eksternal di luar sana, misalnya anti sinar ultraviolet, sinar matahari, terus bahan kimia yang tidak sengaja tertumpah itu bisa terlindungi karena ada clear coat. Jadi clear coat itu hanya sebatas cover ya, jadi cover dari base coat tersebut. Oke, untuk teknik pengaplikasian controlling itu di sini kita tetap dengan setelan yang sama yang pertama tadi, cuma di sini kita akan agak jauhkan sedikit supaya tembakan cat ke media itu cenderung lebih pelan. Jadi untuk penataan partikel itu sangatlah penting gitu ya. Oke, setelah itu di sini karena kita mainnya polyuretan, untuk cat kita tadi jeda kurang lebih itu 15-20 menit, langsung saja kita aplikasikan clear coat. Karena di sini kondisinya malam hari, jadi kalau untuk teman-teman ya kalau nggak biasa ngecat malam hari ya jangan dulu, mending cari amannya di siang hari aja. Kalau malam hari itu kita harus benar-benar bisa menentukan tentang suhu, kelembapan. Jangan sampai teman-teman terjadi trouble, sudah jadi catnya tahu-tahu waduh mas clearku kok gak bisa kinclong ya mas, kok clearku gini ya mas gitu ya. Nah itu nanti teman-teman malah repot gitu ya. Untuk perbandingan mixing ratio yang saya pakai di sini 2:1, terus untuk thinner di sini saya cuma pakai 10%. Oke, untuk alat tetap kita masih sama Awarita Nova 12. Oh gitu.
Terus di sini kalau untuk keluhan teman-teman yang sering mengeluh ya, "Oh, Mas, aku nge-clear kok kok ini ya Mas, apa sering kulit jeruk ya Mas." Terus kadang juga overspray-nya kemana-mana Mas. Jadi ternyata teman-teman masih belum paham tentang nozzle. Kalau nozzle pengecetan itu teman-teman itu mending main mulai dari 1 mili ya sampai 1,4 gitu ya. Kalau misalnya epoksi ya kita pakainya mulai dari 1,3, 1,4, 1,5, 1,8 itu untuk epoksi. Terus untuk base coat bisa 1 mili, 1,3 atau 1,2. Terus kalau untuk clear coat bisa 1,3 atau 1,4 atau 1,3 itu bisa. Terus di sini kita main untuk clear coat di sini ya untuk teman-teman. Kalau setelan dari Awarita Novalek atau mini Novalek yang 1,2 ini, saya sudah tahu untuk karakter dari spray gun ini, bahwasanya spray gun ini tidak direkomendasikan untuk kompresor yang kecil atau 1 HP ataupun di bawahnya. Minimal itu kayaknya di 1,75 HP. Itu mungkin baru bisa menemuin maksimalnya. Kalau untuk 1 HP kayaknya bisa tekor di tengah jalan ya. Nah, untuk setelannya itu fan pattern kita tadi buka di berapa ya tadi ya? 2 ya. 2 terus peluit kita buka 2, terus angin kita main di 1,8 atau 1,9 bar. Itu saya rasa udah cukup. Kalau misalnya kita main di 2 bar atau lebih itu terasa sangat kencang banget ya. Jadi teman-teman kalau bisa sih mainnya rendah aja untuk anginnya, jadi untuk jaraknya itu bisa diatur ya. Karena kalau teman-teman mainnya angin terlalu tinggi juga parah overspray-nya nanti gitu ya. Jadi gimana Mas caranya kalau main angin rendah? Ya untuk jaraknya jangan terlalu jauh. Karena kalau jarak terlalu jauh nanti teman-teman hanya mendapat atomisasi yang paling besar ya. Jadi kalau bisa jaraknya diperdekat supaya kita mendapat atomisasi yang paling lembut, yang ideal. Terus untuk teknik pengaplikasian one visit application ini masih banyak banget yang sering gagal paham tentang ini. Ada yang meler, ada yang popping, ada yang banyak sekali keluhan. Biasanya gini teman-teman, kalau untuk pribadi ya, untuk gerakan overlap terus jarak itu usahakan konsisten. Di sini untuk first layer atau layer pertama itu ritme cenderung lebih cepat, terus second layer itu cenderung lebih cepat, terus nanti di sini terakhir itu setelah kita jeda kurang lebih 10 sampai 15 detik kan, atau 20 detik ya paling lama, itu kita lakukan langsung untuk di finish layer. Jadi totalnya itu ada di 3 layer. Terakhir nanti untuk gerakannya itu cenderung lebih turun dari gerakan pertama dan kedua gitu ya teman-teman. Jangan, kalau teman-teman masih pakai gerakan yang sangat jadul atau gerakan-gerakan model kura-kura, itu kayak rasa masih rawan gagal, karena di sini kita akan lebih beresiko. Karena kalau kita semakin lambat geraknya, otomatis cairan yang menumpuk di media itu akan semakin tebal gitu ya teman-teman. Jadi untuk gerakannya usahakan gimana ya, kalau kita bahasakan itu cenderung lebih cepat ya, sesuai di video inilah. Jadi kelihatan kok, video ini kan nggak saya edit, jadi buat teman-teman supaya bisa memahami dengan detail gitu ya. Oke, untuk penjelasannya dari saya itu tentang Mas Coli yang nggak pakai epoksi maupun pakai epoksi, itu yang diperhatikan pertama adalah grid amplas yang akan kita pakai gitu ya. Terus di sini kalau untuk pribadi saya, tanggapan saya ataupun apa yang saya rasakan tentang amplas yang DMS pakai ini, itu dia sangatlah kuat banget. Kalau misalnya kita masih main di wet sanding itu sangat membantu, karena amplas DMS itu memiliki backing paper yang sangat kuat, terus terbuat dari latex 30%, jadi sangat aman kalau terkena air gitu ya. Oke, nanti kita akan langsung review saja. Oke teman-teman ya, ini untuk hasil after dari spray clear coat yang kemarin kita aplikasikan, dan ini murni masih belum saya koreksi. Untuk hasilnya itu ya seperti ini.
bahkan ada titik beberapa yang ada kotorannya seperti ini itu belum saya koreksi ya. Ini nanti kalau yang kotoran-kotoran di atas clear coat seperti ini biasanya saya amplas, terus saya lakukan pemolesan di bagian titik yang ada kotorannya aja. Kalau untuk pemolesan full, terus terang saya nggak moles full ya, karena belum meranah ke sana gitu ya. Jadi kalau untuk poles full seperti macam detailing itu mungkin bisa kita bagi rezeki kita ke tukang detailing gitu. Untuk hasil clear coatnya seperti ini, dan untuk warna modern style yang diusung oleh AXT seperti ini ya untuk penampakannya. Ini mirip sekali kayak punya Honda Brio ya. Saya requestannya kemarin itu. Dan untuk hasil clear coat atau tembakan dari spray gun Awarita yang kita aplikasikan kemarin, untuk partikel yang didapat seperti ini, rapi sekali untuk partikelnya, bisa dilihat ya, tertata dengan rapi. Dan untuk teman-teman kalau mau pakai Awarita yang kita pakai ini, saya rasa kalau mau dipantengin itu nggak bisa kalau di 1 HP. Kemungkinan besar itu minimal di 1,75 HP itu baru bisa, atau 2 HP itu lebih nyaman lagi. Karena kalau untuk standarisasi atau ideal pengecetan itu minimal sebenarnya 2 HP. Kalau 1 HP itu saya rasa masih terlalu maksa dan harus memilih opsi lain atau pakai spray gun yang mini ya di bawahnya. Nanti kita akan review juga untuk spray gun seri Awarita yang saya punya gitu. Oke. Sementara seperti ini untuk videonya. Terima kasih, thank you for watching, dan terima kasih sudah stay bersama Bayu Airbrush. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.